Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Gina Zantia dengan NIM C0D022037. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Baiklah, masuk ke slide pertama, ada definisi PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Berikutnya konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu WP OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 sebagai OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Berikutnya wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu WP OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh pasal 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Berikutnya masuk ke konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan, yaitu sama dengan penghasilan kena pajak PKP dikali 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh adalah sampai 50 juta rupiah sama dengan 5%. 50 juta rupiah sampai 250 juta sama dengan 15%. 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%. Di atas 500 juta sama dengan 30%. Tarifnya yang akan dikeluarkan. Berikutnya syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlukan sama dengan faktur pajak, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, di slide berikutnya ada mekanisme pengkreditan pajak. Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Jumlah pajak yang dibayar ini merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain serta dikurang pajak terutang, termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. 2. Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. 3. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Nah, baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.